Halo guys, kembali lagi di Hupla Talks. Nah, hari ini kita kedatangan tamu lagi, yaitu Daniel Lestiawan. Daniel Halo. Lestiawan ini teman kita ya, dan satu Iya benar, kuliah. satu jurusan, satu kuliah, Dan satu di kampus. Ya, benar. Dan dia udah berkarya di bidang videografi udah lama banget nih, dan jadi eh, kita mau denger nih ceritanya Daniel ini gimana sih awal mulanya Daniel itu suka dengan videografi, terus kenapa kok sampai melakukannya sampai sekarang ya. Mm. Terus ya gitu, ceritain aja dari awal sampai akhir. Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Daniel Setiawan. Eh, Pertama bukan masuk ke videografi sih, lebih masuk ke fotografi terlebih dahulu. Jadi kenal settingan kamera itu udah mulai dari SMP kelas 2 SMP, jadi kelas 8 SMP. Itu dari sana suka fotografi, akhirnya dari sana mulai invest alat-alat kayak kamera DSLR sama lensa-lensa, tapi lensanya cuman invest sempet 2 lensa doang sih pas itu. Jadi nggak seberapa terlalu mementingkan alat kalau aku ya, jadi lebih pentingkan ke gimana kita bisa pakai alat seadanya tapi bisa berkarya menggunakan alat seadanya itu. Terus kalau awal mula suka videografi itu dari SMA kelas 2 juga. Jadi perpindahan dari foto ke video itu nggak kelihatan sih sebenarnya. Kalau aku ngerasain nggak kelihatan kok tiba-tiba bisa suka video, kenapa nggak kelihatan sih. Soalnya ada waktu itu di SMA ada lomba dari Telkomsel, dari Loop. Nah itu aku ikutan, terus akhirnya dari situ kayak ngepromosiin sekolahku itu, SMA aku itu. Terus akhirnya dari situ, oh asik ya videografi ternyata Fotografi. asik ya videografi. Terus jadi dari situ kayak pengen belajar sendiri sih. Kadang lihat YouTube buat belajar, lihat YouTube. Terus kadang-kadang juga sempat ikut kelas online fotografi sama videografi, tapi cuman beberapa kali doang, jadi nggak terlalu lama. Lebih ke otodidak sih kalau Oh, videografi ini. Lebih banyak otodidaknya gitu ya berarti ya. Iya, sama karena akhir-akhir ini sering ketemu sama channel teman-teman yang sering suka video, suka foto juga. Dari situ itu sih belajar sharing juga dari konsep sampai ke teknis, kreatif dan lain-lain. oke. Pertanyaan selanjutnya, mungkin Daniel ini kan sekarang masih kuliah ya, Ya, semester dan 7. semester 7, dan sekarang dengar-dengar udah mulai bekerja nih di bidang videografi ya, Ya, freelance. freelance. Nah, Part time. itu gimana ya kalau misalnya membagi waktu kuliah, terus tiba-tiba ada job nih datang, kayak kamu harus dipanggil, apalagi kalau video kita tahu kayak mungkin Daniel ke perusahaan-perusahaan gitu ya, nge-video company profile gitu ya. Itu gimana sih cara bagi waktunya, kayak em, apa namanya, apakah nggak kesusahan bagi waktu di kuliah, terus caranya gimana kayak gitu. eh Kalau kesusahan sih, awal-awal kesusahan ya, kayak kewalahan nih, bingung eh harus ngehandle yang mana dulu sebenarnya. Terus setelah tahu kalau lebih banyak panggilan, lebih banyak job itu, aku mulai ninggalin beberapa bagian yang biasanya aku lakuin selama seharian itu. Jadi kayak misalkan aku dulu lumayan suka main, lumayan suka nongkrong gitu. Kalau nongkrong sampai sekarang mungkin masih ada sih. Kalau mungkin lebih ngurangin ke mainnya kalau aku. Jadi eh, mulai dari semester 3 itu udah lumayan banyak tuh yang manggil-manggil, dan lumayan juga yang pernah ke luar kota sampean. Jadi
dari situ udah harus tahu bolosnya kapan. Bolosnya Benar, kapan? benar, benar. Waktu itu semester berapa ya? Semester 4 kalau enggak semester 5 itu tiba-tiba dipanggil sama Enos Aditya sama foundernya MMG buat nge-shooting gitu FanFest di Jakarta. Nah, itu bingung. Wah, anjir. Bingung banget itu waktu itu hari Rabu kalau nggak salah. Hari Rabu berangkatnya atau hari Kamis. Nah, waktu itu ketepaan juga hari Rabu itu ada satu kuliah, hari Kamis kalau nggak salah ada 2 matkul, kalau Rabu itu 1 deh. Jadi aku Rabu kayak nyempetin absen gitu sih katanya. Jadi aku kan berangkat sorean, itu Rabu kelasnya itu pagi kalau nggak salah. Nah itu sempatin absen aja tapi nggak ikut kelas, terus Kamisnya baru bolos full. Nah dari situ tapi Jumatnya harinya kosong. Dari situ udah mulai tahu kapan kalau di semester ini kapan bisa nerima jobnya, hari apa aja bisa nerima jobnya, dari jam berapa sampai jam berapa. Terus kalau buat masalah ngatur waktunya gitu, kalau sekarang kan pandemi gini ya, kuliah kan online jadi lebih bisa fleksibel. Ya. Bener, bisa lebih fleksibel lah waktunya, karena kita pun tergantung kuliah apa dulu. Kalau misalnya memang kuliahnya penting ya kita harus tahu lebih milih kuliah atau lebih milih kerjanya. Terkadang jadi, juga kalau harus mengorbankan sesuatu ya. Harus milih salah satu lah. Kalau misalkan, kalau aku sih prioritas memang ada di kuliah ya. 60% kuliah, 40% kerja. Nah, jadi aku sebisanya ikut kuliah daripada harus ikut kerjaan. Soalnya kerjaan bisa kapan aja gitu loh dapat. Maksudnya kerjaan itu bisa kapan aja ditawari lagi. Misalkan bulan depan apalagi lihat-lihat situasi sekarang, kalau kerja dunia kreatif itu foto video udah mulai dipakai lagi. Waktu pandemi kayak gitu, waktu pandemi kemarin udah jarang kan, PPKM udah juga jarang, terus akhirnya sekarang udah mulai tumbuh lagi. Jadi seenggaknya aku udah tahu kayak, oh kalau misalkan dalam 1 minggu ini ya aku ditawarin kerjaan hari Kamis misalkan. Kamis tuh misalkan ada kuliah yang penting, ada bimbingan atau apa, ya aku prioritasin buat bimbingan, atau ada seminar gitu misalkan, seminar yang wajib ikut, ya aku prioritasin seminar. Aku berusaha kayak nggak menerima job tanggal itu. Dan juga kalau misalkan terima job sama ada acara seminar atau bimbingan kan nggak mungkin jadwalnya H-1 kan ya, pasti H-3, H-5, H-7 mungkin. Nah dari situ bisa diatur jadwalnya. Jadi kayak milih, oh ada seminar nih lebih penting daripada kerjaan, ya udah dipilih aja yang seminarnya. Oke, jadi harus apa ya istilahnya? Ya pintar-pintar ngatur waktu lah ya istilahnya. Sama ngatur jadwal ya pasti harus bisa lah. Bisa multitasking lebih tuh. Nah, itu satu tambahan. Dan mungkin perlu digarisbawahi mungkin apa ya istilahnya? Mungkin bisa menentukan kapan nih harus bolos atau enggak, dan sebisa mungkin kalau memang nggak perlu bolos ya nggak usah bolos gitu kan ya. Benar. Nah, jadi jangan jadikan alasan untuk bolos teman-teman ya. Dosen nggak mungkin nggak mungkin mau nerima kalau alasan kerja. Benar. Dan ini terakhir sih penutupan. Menurut kamu mungkin ada tips nggak untuk mahasiswa yang mungkin sama nih, dia itu masih kuliah tapi ingin nih bekerja di dunia videografi atau di production house mungkin, itu gimana sih tips buat kamu? Lebih ke universal aja ya, ke kerjaan yang berhubungan sama paruh waktu lah ya, part time job lah ya. Ya kalau aku pesannya sih, kalian masih umur muda, jadi kalau misalkan ada waktu banyak ya gunain waktu kalian sebaik mungkin, seefektif mungkin, seprofit mungkin. Jadikan waktu jadi uang. Jadi ya kalian tahu time is money, jadi ya kembalikan lagi waktu itu jadi uang.
yang berwujud. Jadi kalau kalian mau ada kerjaan, kalian mau berkarya menjadi seseorang yang mungkin bisa berdampak bagi masyarakat, dan kalau kalian mau berkarya untuk membesarkan personal branding kalian, ya kerjain, lakukan. Soalnya dari situ kalian nggak tahu kapan proses kehidupan kalian selanjutnya itu bakal mulai gitu loh. Kapan dunia kerja kalian mulai itu kan sebenarnya kalian nggak disadari. Ada orang yang udah 20 tahun, udah berapa tahun itu masih nggak sadar akan dunia kerja. Jadi ya selama kalian masih muda, punya waktu, gunakan waktu kalian sebaik mungkin, seprofit mungkin. Cuan lah intinya. Selagi muda Cuan is life, ya. ngelakuin Bener. selagi muda ngelakuin sebisa mungkin kayak gitu ya, lakuin aja kayak gitu. Dan siapa tahu kalau misalnya kita nih yang masih kuliah udah nyoba-nyoba part time atau nyoba mungkin cari channel gitu ya, siapa tahu dengan channel itu atau dengan part time itu nantinya bakal jadi pekerjaan kita untuk setelah lulus gitu, tetapnya Bener, gitu. Kan nggak ada yang tahu juga gitu. Jadi nggak apa-apa, disikat aja semua kalau bisa ya. Bener Tuhan banget. ngasih jalan, kita yang berusaha, bos. Bener. Siap. Oke, segitu aja podcast hari ini. Thank you Daniel Estiawan udah Thank you. gabung dengan kita. Thank you. Sekian dan Bye. sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Bye bye. Thank you, Hupla. Bye bye. Thank you. Thank you, bro.